Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan Jordi Amat tidak akan bermain dalam 2 pertandingan ketika dia mendapat straight red card dari wasit Shaun Evans asal Australia ketika dia membuat pelanggaran yang dianggap oleh wasit sangat keras, walaupun sebenarnya itu masih bisa diperdebatkan, mestinya kartu kuning, tetapi wasit melihat tentunya beda dari sudut pandang Evans dan dia memberikan kartu merah, membuat Jordi harus keluar ya 4 menit setelah Hussein Aimin bisa membuat gol lewat penalti, di mana Yassin Hübner membuat handsball di sana, dan akhirnya kita harus bertarung dengan 10 pemain. Ya, kita tidak sanggup untuk bisa mengatasi tekanan dari Irak, bahkan ada gol lewat aksi blunder dari Hernando Ari yang saat dicuri bolanya oleh Ali Jassim dan membuat gol di menit 88, dan akhirnya Irak bisa menang dengan 2-0 atas kita di GBK. Jordi memang sudah lambat kalau bisa melihat. Dia sebagai kapten kesebelasan yang selalu membuat blunder-blunder terhadap tim nasional kita. Di Filipina juga ketika kita bermain imbang 1-1, Jordi juga membuat kesalahan di sana. Bahkan melawan Irak dalam pertandingan pertama di grup F untuk Piala Dunia Zona Asia di Basra, dia juga melakukan gol bunuh diri. Banyak ya masalah-masalah ditempatkan oleh Jordi lawan Jepang juga. Di menit-menit awal dia men-tackle pemain Jepang yang akhirnya membuahkan penalti, di mana akhirnya kita kalah lawan Jepang juga saat itu. Dan sekarang dia tidak akan bermain melawan Filipina, sudah pasti. Bahkan ketika kita, kalaupun kita lolos ke putaran ketiga nantinya pada September yang akan datang, Jordi tidak akan bermain ketika kita akan melakoni pertandingan pertama. Ya, entah kita berada di grup mana, karena ada 18 tim dengan Indonesia yang akan lolos ya. Dengan catatan kita menang tentunya melawan Filipina tanggal 11 Juni yang akan datang. Jadi ini memang suatu hal yang saya pikir agak menyesalkan bagi Jordi, harus keluar lapangan. Tapi ini menjadi bahan evaluasi bagi STY ya. Untuk ke depan sudah harus bisa menjadi pemain-pemain yang baik. Sebenarnya kita punya pemain yang stok yang kuat di belakang. Karena tanpa Jordi pun kita pasti punya Jai Isyas yang kemarin tidak bermain. Jadi Jai Isyas ini yang membawa Venezia itu lolos ke Serie A pada musim depan, nantinya akan mengisi posisi Jordi. Dan saya rasa dengan kehadiran Jai Isyas ini akan jauh lebih enak. Kita lebih fresh bermain, karena kita masih ingat teman-teman ya, ketika melawan Vietnam 2 kali di Jakarta dan di Hanoi, Isyas bermain oke. Bahkan dia bisa mencetak sebuah gol lewat tandukan kepala, hasil dari sebuah assist corner kick Tom Haye. Dan dia akan tampil lagi. Kemarin dia duduk di bangku cadangan, saya kira akan lebih tenang. Lini belakang kita ketika Jai Isyas ada, dia akan ditemani oleh Yassin Hübner dan juga dengan Rizky Ridho. Ini mengembalikan 3 pemain terbaik kita yang clean sheet, tidak kebobolan menghadapi Vietnam, yang memasukkan 4 tanpa kebobolan ya. Dan dia akan tampil di sana. Dan juga kita akan melihat Calvin Verdong ya, yang nantinya akan mengawali debut dia. Dan pasti STY akan memberikan langsung kesempatan kepada Calvin Verdong untuk bermain dari posisi kiri, yang menjadi tempat yang kemarin coba dimainkan oleh Zain Patinama. Dan sekarang Verdong yang akan kita lihat. Kita akan tunggu untuk kesempatan pertama dia. Semoga Verdong bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan janji dia. Ketika dia datang, dia bukan saja sebagai pemain yang ingin mendapatkan WNI atau warga negara Indonesia setelah diambil sumpah, tapi dia ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat Indonesia, buat tim nasional kita. Membawa tim nasional kita terbang tinggi, tentunya berlari sampai di putaran ketiga. Dan dia mengatakan bukan tidak mungkin ya, ada kesempatan untuk bisa lolos Piala Dunia, walaupun ini tidak mudah dan tidak gampang untuk dicapai. Tapi yang pasti bahwa Verdong ini akan bermain lebih awal, dan tentunya dari sisi inilah kita akan melihat bagaimana serangan-serangan tim nasional Indonesia melawan Filipina itu akan terus bisa mengalir dengan baik. Dan dia berada dalam satu jalur ya, dengan Ragnar Oratmangun yang berdiri di posisi kiri, dan ini kolaborasi yang sangat baik. Tinggal tergantung STY akan memaksimalkan bagaimana posisi gelandang, karena pasti Verdong akan didorong lebih ke depan untuk bermain tetap dengan 3-4-3, skema favorit dari STY ya. Lalu belakang tadi saya udah bilang kan, Jai akan bermain dengan Ridho dan Yassin Hübner. Kemudian di tengah, yang saya pikir ini Tom Haye tetap akan bermain lagi. Satu pemain yang akan ditempatkan adalah mungkin Ivar atau Nathan Cho ya, itu menjadi pilihan bagi STY. Sementara di kandang mungkin saja Zain Patinama kembali akan dimainkan, atau ada Asnawi yang kemarin juga masuk di babak kedua menggantikan posisi Sandi. Kalau Asnawi, karena Jordi tidak ada, kemudian dia sebagai kapten, kalau Asnawi bermain pasti Asnawi yang sebagai kapten
Ya, ketika Asnawi juga tidak bermain, pilihan itu kita akan lihat apakah ke Jai atau ke Tom yang akan menjadi kapten kesebelasan. Ya, ketika kalau Asnawi tidak bisa bermain, ya, atau bisa mungkin adalah Sandy Walsh yang akan ditunjuk sebagai kapten kalau Sandy bermain lebih awal di posisi kanan. Di depan tidak akan berubah. Saya pikir dengan Ragnar, Rafael, kemudian dengan Marcelino. Nah, sekarang apakah berani STY itu bisa menarik Rafael dan kemudian menempatkan Ragnar lebih ke depan dan memasukkan satu pemain bergeser dengan Jakob Sayuri yang tapi kan lebih awal, kemudian ada Marcelino di kiri. Semua tergantung dari STY yang lebih tahu. Tapi yang pasti pertahanan kita harus kuat, kita harus fokus menghadapi Filipina karena yang dituntut bagi kita satu pilihan adalah menang. Ya. Akan berbahaya kalau kita bisa memilih hasil pertandingan itu misalnya imbang. Ya, kalau Vietnam menang di sana lawan Basrah, ketemu Irak, ini akan berbahaya, kita akan out. Ya, tentunya kalau hasil pertandingan di Basrah itu imbang antara Vietnam dan juga dengan Irak, kita pasti akan langsung lolos karena dengan poin yang sama. Sekarang kan berselisih 1, kita 7, Vietnam itu 6. Dengan posisi 7 sama kita menang head to head karena kita menang 2 kali melawan Vietnam. Ya, jadi kita berharap bahwa jangan menentukan itu di berharap ke laga yang lain. Kita harus menentukan diri kita sendiri untuk bisa lolos. Dan saya yakin percaya melihat Filipina main kemarin juga tidak istimewa, ya, dan kita bisa mengalahkan mereka. Irak juga kemarin ketika kita kalah tidak bermain oke-oke amat, tidak bagus, ya. Hanya saja kita kan kalah dengan kesalahan-kesalahan kita. Irak tidak bisa mencetak gol lewat open play, ya, mereka hanya membuat 2 on target dari 11 percobaan menembak mereka, itu dua-duanya dari penalti Aiman dan juga dari kesalahan Hernando Ari yang dicuri oleh Jason. Itu aja on target mereka, karena mereka tidak bisa mendapatkan shot on target yang lebih banyak. Walaupun Irak sendiri bermain dengan kekuatan penuh, ya, Ibrahim Bayes ada di sana, Sinadin Iqbal, Aiman, kemudian kita Resan Basan, ya, Al-Amiri di tengah, kita bisa melihat bagaimana mereka tampil juga bagus dengan lini belakang ada Natic, ya, kemudian ada Sulaka, Yahya, Ali Hussein, ya, penjaga gawang mereka ada Jalal Hasan. Ini kan pemain-pemain yang bagus. Di tengah juga yang menampingi Amir adalah Osama Razid. Ini kekuatan terbaik mereka, tapi mereka sulit sebenarnya untuk membuat tembakan-tembakan dengan on target. Hanya kesalahan-kesalahan kita. Kalau saja Rafael Struijk di babak pertama lebih tenang, tidak egois, memberikan umpan kepada Zain Patinama yang lebih kosong, lebih bebas, ini akan lain. Tapi karena dia memaksakan diri untuk bisa melepaskan tembakan, ya, walaupun Zain mungkin sudah meminta bola. Kalau dia melepaskan ke Zain, kan Zain bebas sekali. Dan bukan tidak mungkin juga akan ada gol. Ketika kita unggul, ya, kalau itu terjadi, ini akan lain permainan. Bukan tidak mungkin kita akan memenangkan laga. Sayang memang, setiap peluang yang terbuang itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, ini menjadi pelajaran juga. STY pasti akan lihat. Dan juga buat Rafael, ya, untuk bisa melepas egonya, harus mementingkan kerjasama tim, dan dia harus bisa melihat posisi seperti yang terjadi kemarin dengan teman yang lebih kosong. Semoga melawan Filipina, kita bisa mengalahkan mereka, dan itu akan menjadi catatan penting buat kita lolos ke putaran ketiga. Mari teman-teman semua, para penggemar sepak bola Indonesia, udahlah, nggak usah terlalu membuli, ya, menghujat pemain-pemain Indonesia, karena jangan melihat di satu pertandingan jelek, kalah, tapi kemudian nanti kalau kita menang melawan Filipina berubah lagi, ada sanjungan, ya. Bagaimana kemarin kalau Hernando bisa menggagalkan penalti dari Aimin Hussein, pasti akan disanjung dia, akan dipuji kalau kita bisa bermain imbang. Tapi ketika dia membuat kesalahan, blunder, ya, kita menghantam dia kan tidak enak. Kita seharusnya memberikan support, menyemangati tim Garuda kita agar lebih baik lagi. Kesempatan masih ada melawan Filipina, dan kalau kita bisa menang melawan Filipina, pasti kan ada banyak pujian juga, ya, yang akan mengalir kepada pemain-pemain kita. Ya, soal kalah menang dalam sepak bola pasti, ya, biasalah itu, harus ada kalah dan ada menang, dan itu yang kita alami melawan Irak. Walaupun memang sangat menyesakan ini, ya, karena Irak juga tidak bermain hebat-hebat amat, tidak bagus, walaupun level mereka ada di atas kita. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini, dan selamat datang Calvin Verdong. Juga kita akan menunggu penampilan yang istimewa dari seorang Jai Isyas untuk bisa mengomandai, ya, untuk bisa menjaga benteng pertahanan Garuda menghadapi Filipina. Ciao.